Suaranya putus-putus, Mbak. Kayaknya sinyal di sananya. What can I do ya kalau begini? Ya jadi sambil kita teman-teman, intinya di sini saya pengen menjelaskan lagi bahwa kita akan mencoba sharing dengan pihak yang berkompeten untuk berbicara dalam hal ini, yaitu di sini yang alhamdulillah saya punya teman dari disiplin ilmu lain, namanya Mbak Lintang Adriana. Beliau ini adalah seorang psikolog dan melanjutkan pendidikan psikologinya, mengambil profesi psikolog dalam bidang pendidikan, sehingga beliau ini adalah seorang psikolog pendidikan. Beliau punya pandangan yang luas tentu saja, dan kali ini berkaitan dengan hal yang sedang terjadi sekarang. Saya pengen dengar pendapat dari Mbak Lintang mengenai sekolah yang akan dibuka, jadi kaitannya sama anak-anak gitu. Sebagai orang tua, apakah kalau merasa gelisah itu masih bisa dianggap wajar, dan kalau toh dianggap wajar itu wajarnya sampai tahap mana, atau kegelisahan itu sebetulnya tidak wajar atau gimana, kemudian apa saja yang harus dipersiapkan misalnya sebagai orang tua yang anaknya akan masuk sekolah gitu. Jadi di sini sekali lagi kami sepakat untuk tidak membicarakan mengenai mengkoreksi apapun keputusan pemerintah, itu bukan ranah kami untuk membicarakannya. Tapi di sini kalau toh memang yang terjadi adalah betul itu anak akan masuk sekolah, as a parent itu gimana dan sejauh mana? Halo Mbak Lintang, ini sinyalnya udah alhamdulillah bagus ya? Alhamdulillah, kedengeran suaraku? Kedengeran jelas Mbak Lintang, Oke, much sip. better. Harus pindah dulu keluar rumah kayaknya. Mbak Lintang, terima kasih ya Bu psikolog yang Sama-sama, cakep, dokter. udah menyediakan waktunya datang ke IG saya yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan obrolan yang bermanfaat bagi banyak orang. Mudah-mudahan ya. Ya, Kita sudah ya di sesi IG Live ini dengan Mbak mm-mm, mm-mm. Astari. Alhamdulillah seneng banget. Mbak Lintang, Mm-mm. tadi saya sudah memperkenalkan ke teman-teman kita yang gabung di sini. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang gabung, termasuk ini ada senior Oke. saya, Dokter Iin. Juga alhamdulillah Mbak Iin, Wah, makasih ikut gabung di sini. Eh, jadi saya sudah memperkenalkan halo sama Bu Dokter. teman-teman di sini. Mbak Lintang itu adalah seorang psikolog pendidikan, so that's why saya mengundang Mbak. Meskipun aslinya adalah as a friend, tapi mungkin kali ini lebih ke as Ya, a narasumber yang kompeten dalam waduh. pembicaraan kita ini gitu. Bisa ini, mudah-mudahan sesuai ekspektasi. Amin gitu. Ya Mbak, jadi kayaknya kita langsung aja ya Mbak. Saya pengen mengawali Boleh. dengan berita-berita yang saya baca gitu. Ya begitulah mengenai wacana bahwa sebentar lagi sepertinya memang akan ada sesi baru, yaitu anak-anak Hmm, akan masuk sekolah lagi gitu. betul. Nah ini Mbak Lintang mungkin juga udah baca ya beritanya itu. Ya, kan Mm-mm. dengan sekarang kan PSBB tahap tiganya sudah mau berakhir ya, dan sedang Mm-mm. masuk masa Mm-mm. evaluasi. Nah, ini Mm-mm. Mm-mm. dievaluasi salah satunya adalah untuk mulai membuka kembali, kemungkinan untuk mulai membuka kembali ya Mm-mm. fasilitas-fasilitas publik, mall, lalu kantor-kantor, dan termasuk juga yang jadi wacana adalah berkaitan dengan pendidikan, Mm-mm. berkaitan Mm-mm. dengan Mm-mm. sekolah. Udah beredar Mm-mm. ya Mbak kayaknya, dan Iya, tanya macam-macam nih. iya gitu. Dan efeknya berita itu diperdengarkan dan dibaca oleh para orang tua tuh, efeknya dalam hal ini saya nggak bisa bilang efeknya beragam ya Mbak, karena kayaknya yang dominan itu sebagian besar adalah gelisah gitu, sama Ya, sama ininya perasaannya mereka tuh. Dan itu dari hmm,
saya lihat dari teman-teman bukan hanya yang anaknya di satu jenjang aja, maksudnya begini, bukan hanya orang tua yang anaknya SD, enggak, tapi anaknya SMP juga merasa gelisah, yang anaknya udah SMA juga orang tuanya gelisah gitu, Mbak. Nah ini kan saya pengen flashback sedikit ke belakang tentang PSBB yang telah kita jalani ini, Mbak. Jadi kan waktu itu kan perubahannya itu kan dari standar normal sekolah biasa seperti biasanya, kemudian berubah menjadi pembelajaran jarak jauh, sekolah belajar di rumah. Nah itu tuh sebenarnya saya yang terpikir adalah otomatis aja gitu di kepala saya auto menganalogikan perubahan itu seperti kalau saya membayangkan kita pindah dari satu tempat ke tempat lain. Apalagi yang betul-betul atmosfernya berbeda, suasananya berbeda, semacam kalau saya bisa bilang cultural shock lah gitu. Cultural shock. Betul. Saya tuh auto menganalogikannya ke sana gitu. Misalnya orang gitu. Nah ini kalau menurut Mbak Lintang, Mbak, anak-anak mengalami perubahan itu tadi, itu gimana Mbak? Apakah representatif analogi yang aku pikirin tadi? Apa memang begitu? Mereka akan ngalamin shock culture juga apa gimana gitu? Iya, kalau shock dengan perubahan itu pasti ya, karena kalau yang tadi Mbak Astari bilang itu seperti pindah sekolah, ada benernya juga, karena memang kenyataannya dari yang tadinya diselenggarakan di sekolah, anak-anak datang sekarang anak-anak belajarnya dari rumah, dan akhirnya metode belajarnya pun berubah kan? Berubah, iya. Bu guru bisa secara langsung tatap muka dengan anak-anak. Kebetulan saya sekarang ada di levelnya itu PAUD, Mbak Astari. Jadi psikolog sekolah di level KBTK gitu. Tapi sharing dengan teman-teman, dengan guru-guru juga sebenarnya sama dari level SMA sampai dengan level TK itu semua beradaptasi dengan perubahan ini gitu. Nah, kalau Mbak Astari atau mungkin ibu-ibu yang punya anak di rumah dan langsung nih dengan school from home ini, atau yang Indonesianya kita istilahnya PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu mungkin merasakan betul adaptasi dan gonjang-ganjingnya ketika di awal dimulainya school from home ini itu luar biasa banget. Pun siswa gitu kan. Jadi kebetulan karena transisinya juga waktu itu kan nggak bisa dibilang smooth ya Mbak. Kalau nggak salah waktu itu pemerintah memutuskan untuk kita harus social distancing dan stay at home itu kayaknya hanya beberapa hari aja waktunya, sehingga banyak persiapan yang belum sempat dilakukan baik oleh pihak sekolah maupun juga orang tua, sebagai nantinya kan mereka menjadi fasilitator anak-anak untuk belajar di rumah gitu. Jadi shock banget sih waktu kalau dibilang culture itu terjadi gitu. Nah, seminggu 2 minggu pertama itu terasa sekali sih guru-guru sebagai pengajar itu mencoba berbagai metode untuk mencari kecocokan lah, gimana nih caranya supaya pembelajarannya tetap efektif walaupun dilakukan dengan jarak jauh. Ada yang mungkin dengan menggunakan virtual meeting, kemudian ada yang mengirimkan tugas-tugas seperti itu. Jadi masih bongkar pasang tuh, masih mencari iramanya dan masih mencari kliknya untuk pembelajaran seperti apa supaya tetap efektif walaupun di rumah. Itu dari sisi kan, belum dari sisi kondisi di rumah gitu. Kondisi di rumah dengan ketersediaan internet, mungkin nggak semua orang tua dan nggak semua rumah tangga punya koneksi internet gitu kan. Atau misalnya printer untuk mengeprint tugas, karena untuk anak-anak yang level bawah, mungkin yang SD kecil atau TK itu biasanya guru-guru itu mengirimkan tugas melalui email ke orang tua. Nah, kemudian nanti orang tua mengeprint supaya worksheet itu bisa dikerjakan oleh anak-anak. Nah, tapi kenyataannya kalau dari pengalaman kemarin banyak juga orang tua yang tidak punya printer. Jadi kendala-kendala seperti itu
adaptasi yang lumayan besar ya, yang harus dihadapi gitu. Nah, jadi kalau dibilang culture shock tadi seperti istilahnya Mbak Astari, ya betul itu terjadi dan apa namanya tidak cuma dari sisi orang tua atau dari sisi siswa, begitupun dengan guru karena itu ya tadi transisinya itu cepat sekali gitu, tidak cukup waktu untuk pihak sekolah mempersiapkan, begitupun juga tidak cukup waktu untuk orang tua juga mempersiapkan untuk mendampingi anak-anaknya belajar di rumah gitu. Belum yang orang tuanya juga working from home kan. Betul, Mbak Sari. Iya Mbak. Juggling Kalau orang Jawa bilangnya itu kayak jeglek gitu loh Mbak. Maaf, apa namanya, agak motong dikit. Jeglek gitu, yang dialamin sama anak-anak kemarin itu, gitu. Ya. Apa tuh Mbak jeglek artinya? Jeglek tuh apa ya Mbak? Itu nggak smooth, jadi dari panas banget langsung dingin banget kayak gitu. Betul. Memang akhirnya saya juga menemukan banyak kasus dari curhatan orang tua gitu yang anak-anak itu nggak motivasi Mbak Astari. Jadi di awal-awal mereka masih ini ya, maksudnya masih semangat, masih excited karena baru gitu kan, hal baru nih, baru mereka seneng libur gitu kan. Tapi kemudian masuk minggu ketiga, masuk sebulan, itu anak-anak mulai jenuh juga, meskipun tetap ada tatap muka nih misalnya melalui Zoom atau melalui media virtual lain. Nah, tapi ternyata ditemukan juga anak-anak itu jenuh, karena tetap berbeda ininya ya, kualitasnya antara kita tatap muka langsung dengan guru, antara anak dengan guru bertatap muka langsung, dengan yang melalui virtual. Jadi, iya Mbak. Kayak, dan orang tua pun kan tidak dipersiapkan kan Mbak. Mereka kan sejak awal motivasinya kan mengirim anak untuk sekolah di yang sekolah apa namanya istilahnya, sekolah standar, bukan homeschooling. Itu kan memang karena niatnya mereka adalah menyekolahkan anaknya di luar rumah gitu, sehingga berbeda dengan misalnya para orang tua yang memilih homeschooling dari awal, mungkin mereka preparationnya di rumah mungkin lebih banyak dan sudah tahu konsekuensinya. Nah, sedangkan ini kan para orang tua membayangkan bahwa anak sekolah di rumah itu apa saja yang harus dilakukan kan masih pada nggak siap gitu. Jadi di awal memang ekspektasinya adalah anak-anak sekolah mungkin saya juga bisa bekerja gitu kan. Iya, betul. Anak-anak sekolah di rumah berbarengan dengan orang tua yang bekerja juga di rumah, itu kan switch perannya orang tua ya, terutama switch peran besar sekali. Yang tadinya kalau masih normal yang sebelumnya nih, anak-anak sekolah, berarti saya kerja, berarti dari jam 8 sampai jam 5 peran saya adalah karyawan gitu. Nah, nanti pulang dari tempat kerja sampai rumah ya peran saya berarti orang tua. Itu kan udah di-setting sekian lama ya, sekian lama memang terbiasanya dengan irama itu gitu, sehingga perubahan yang tiba-tiba dan apa namanya, semua pihak kaget itu kan juga ini Mbak, membawa shock, membawa kekhawatiran, kecemasan juga gitu. Jadi campur aduk begitu udah anak-anak belajar di rumah berdampingan dengan orang tua work from home juga, itu berarti kan perannya yang tadinya bisa dibagi-bagi dalam sehari, akhirnya nggak bisa dalam lagi. 24 jam dalam 24 jam itu mereka harus menjalankan berbagai peran secara bersamaan. Betul. Nah, itu sih yang berat dirasakan orang tua gitu. Itu adalah hal yang wajar apabila orang tua merasakan adanya tekanan-tekanan dan stres. Iya, wajar ya Mbak, berarti yang dirasain itu. Wajar. Berarti di sini dari penjelasan yang Mbak Litang yang saya tangkap, jadi sebetulnya dilema yang dirasakan orang tua, maksudnya apa ya istilahnya, bad feeling yang dirasakan oleh orang tua berkaitan dengan wabah ini tuh bukan hanya dimulai dari sekolah akan dimulai lagi ini ya Mbak. Enggak, ini bukan satu-satunya periode di mana orang tua merasa gimana gitu, tapi ternyata sejak dulu, sejak yang waktu awal itu.
Jadi Betul yang banget. dulu Jadi mungkin ini adalah yang fase dulu mungkin berikutnya. belum sembuh, yang dulu mungkin belum sembuh, ini ditambah lagi dengan Benar, kestresan yang benar, lain benar. gitu. Mm-mm. Beberapa mungkin sudah beradaptasi ya. Ini sudah hampir sudah memasuki bulan ketiga kayaknya. Tiga. Mm-mm. Bulan ketiga. Mm-mm. Mm-mm. Saya rasa sih sebagian besar sudah beradaptasi pada akhirnya. Sudah Mm. mulai menerima kondisi, ya sudah berarti memang harus begini. Begini, Kemudian muncul wacana muncul nih, wacana lagi ya. ada kekhawatiran baru Hmm. seperti itu. Mbak, saya pengen apa namanya? Saya tadi menotis yang penjelasan dari Mbak Lintang. Ada contoh soal anak-anaknya demotivasi. Awal-awalnya Oh iya. semangat, tapi terus dia karena Mm-mm. bosan mungkin kemudian Mm-mm. demotivasi. Nah, Mbak, itu dari ini yang saya pengen belajar, pengen dapat knowledge juga. Mohon di-sharing, Mbak, kalau ini kejadian pada anak, demotivasi ini Mm-mm. loh, kejadian pada anak, itu sebagai Mm-mm. orang tua harus gimana, Mbak? Dan dia Iya. gimana sebagai orang tua harus menjelaskan lagi sama anaknya bahwa nak, sebentar lagi kamu akan masuk sekolah lagi. Jadi gimana 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 gitu. Oke, oke. Kalau itu mungkin hal yang berbeda ya Mbak Astari ya. Jadi Mm-mm, kalau mm-mm, demotivasi ini, kalau yang saya temukan di mm-mm, lapangan itu adalah anak demotivasi dengan pembelajaran jarak jauhnya. Jadi sudah bosan, mm, mm, hanya di rumah aja setiap hari, mungkin masih ketemu sama teman-teman dan bu guru melalui Zoom, tapi mm-mm. eh, ada keluhan, mungkin saya share juga sedikit di sini, Iya ada ya. keluhan nih misalnya untuk di tingkat PAUD ya, terutama itu mungkin yang terasa jenuhnya terasa sekali di tingkat PAUD karena memang anak-anak itu kan masih sangat Kecil. dinamis ya dan masih kecil Mm-mm, betul dan masih mm-mm, dinamis sekali gitu. Jadi apa namanya belum atensinya belum mampu bertahan lama gitu kan. Nah mereka itu komplain juga ketika misalnya Zoom mm, ketemu sama teman-teman kan di situ. Nah, tapi kan mm. suasana virtual Zoom meeting itu kan dia tidak bisa langsung berinteraksi dengan gurunya. Iya. Misalnya satu anak ngomong dan kemudian anak lain juga mau bicara. Nah, mungkin ada pada Oh. akhirnya tidak mendapat giliran bicara dari gurunya Mm-mm, karena keterbatasan itu, gitu. Nah, itu mm, bisa membuat anak mm-mm. sedih. Bisa membuat Oh, anak iya sedih, iya iya iya. bisa murung dan akhirnya di pertemuan berikutnya si anak menolak untuk virtual meeting Hmm, karena aku nggak dikasih kesempatan ngomong sama bu guru. Nah itu kendala-kendala yang hmm, dihadapi pembelajaran jarak jauh yang salah satunya juga membuat anak jadi demotivasi gitu. hmm. Iya, Nah, dan itu jadi pasti tadinya nggak terpikir, Mbak, masalah itu. Baik oleh iya, gurunya maupun oleh orang tuanya, iya, itu bukan masalah yang auto auto kita bisa prediksi bahwa ini akan begini-begini, dan ternyata terjadi dan efeknya bisa sampai betul. bikin demotivasi gitu ya. Betul, betul, Wah. betul. Mungkin kalau Mm-mm. ibu-ibu yang punya anak PAUD, mungkin ada beberapa yang mengalami seperti itu ya. Itu juga temuan saya. Hmm. Oh ya ampun, jadi akhirnya bu gurunya yang mengontak secara pribadi anak ini. Oh, iya 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 iya. Mungkin berbeda dengan jenjang-jenjang yang sudah lebih tinggi. Kalau di situ kan memang attachment anak sudah lebih ke dengan teman yang utama, Mm-mm. bukan Mm-mm. bu guru. Bukan bu guru. Nah, betul. Nah, jadi kalau itu kan nggak terlalu menjadi kendala ya, dan biasanya mereka kalau misalnya udah SMP, udah SMA, kadang-kadang mereka juga udah punya gadget sendiri dan bisa Iya. berhubungan dengan teman-temannya secara mandiri gitu, tidak harus didampingi orang tua. Tapi yang cukup menjadi challenge itu yang level kelas kecil, Mbak Astari. Hmm, 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 hmm. Betul. Mungkin Iya. mamah-mamah mengalami deh di luar sana yang punya anak-anak Iya, PAUD. iya. Hmm, Dan kadang gimana ya, Mbak? Kalau saya saya karena nggak ada basic psikologi, tapi dari dulu tuh saya selalu kagum dengan ilmu psikologi itu. Saya oh, sebetulnya tuh semua semua hal yang terjadi di masyarakat kita hidup sehari-hari itu kan psikologis, secara psikologis itu betul. ada penjelasannya gitu loh. Sehari-hari. Iya kan? Ada penjelasannya gitu. Nah, cuman entah sayangnya, entah memang kenyataannya, saya nggak tahu harus ngomong apa. Kita tuh untuk masalah-masalah yang berkaitan sama psikologi yang padahal sebenarnya basic banget,
itu kadang kita nggak bisa punya tempat untuk bicara loh Mbak. Kayak contoh parent gitu, dia merasa, orang tua merasa aduh pusing gimana ini dengan kondisi seperti ini. Cuman kadang mereka nggak bisa juga gimana caranya diskusinya mau sama siapa, nanti bertukar pikirannya sama siapa, itu kan kadang bingung juga ya Mbak Lintang kayak gitu. Betul, betul. Dan kadang-kadang memang kalau di sini, di kita, stigmanya itu masih ini ya, kayaknya gimana gitu kalau misalnya berkonsultasi dengan psikolog gitu. Rasanya, waduh kayaknya kok saya ada masalah apa gitu ya. Oh, Nah, itu gitu masih ya. masih ada stigma seperti itu. Untung saya nggak termasuk dalam yang mikir kayak gitu, ya Allah. Gitu. Iya, iya, iya. Tapi benar Mbak Sari, jadi memang ilmu psikologi ilmu sehari-hari sebenarnya. Dan Iya, gitu. apa ya, mungkin kalau kita belajar psikologi di kampus kita belajar teorinya gitu kan. Tapi at the end sebenarnya pembelajaran psikologi itu kan pembelajaran sepanjang hidup kita gitu kan. Iya, Dari betul. kita kecil dan kemudian tumbuh berkembang remaja sampai dewasa dan seterusnya, itu kan kemampuan berpikir kita berkembang, Iya, Mbak. apa namanya, emosi kita juga berkembang. Nah, di situ sebenarnya pembelajaran dan ditambah juga dengan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua, oleh keluarga, seperti itu. Jadi memang memang sebenarnya ilmu yang benar-benar ya applicable, Mbak, sangat everyday banget, iya. Jadi di sini berarti di sini satu poin penting yang saya pengen bold dari sesi yang baru sebentar ini, saya pengen menyangatkan sama para orang tua bahwa jadi menurut Mbak Lintang sebagai seorang psikolog ya teman-teman, sebagai seorang psikolog saja beliau bisa mengatakan bahwa bila di masa-masa ini para parents, orang tua di luar sana merasa gelisah, ada perasaan gelisah, ada perasaan khawatir mengenai bakalan masuk sekolah lagi anaknya di masa pandemi ini. Satu, saya pengen bilang sama teman-teman bahwa perasaan itu masih wajar, gitu ya, Mbak Lintang. Itu wajar, kegelisahan itu. Nah, sekarang saya pengen konsultasi lagi sama Mbak Lintang, kewajaran itu sampai sejauh mana, Mbak? Masih dikatakan wajar perasaan gelisah dan khawatir itu, iya. Dikatakan wajar karena memang kondisi yang kita hadapi di masa pandemi ini adalah kondisi yang tidak normal ya Mbak Astari ya. Bisa dibilang kondisi yang kita hadapi ini adalah kondisi yang abnormal gitu. Ya, sehingga betul. Kita merasa khawatir, kita merasa cemas itu menjadi normal gitu. Jadi kalau di kondisi tidak ada pandemi atau tidak ada masalah, tidak ada hal-hal yang memicu, mungkin menjadi aneh gitu ya, untuk apa cemas berlebih gitu. Tapi sekali lagi kita di sini menghadapi situasi yang abnormal gitu. Jadi sebenarnya orang tua merasa cemas, banyak hal-hal yang kemudian dipikirkan gitu. Jadi banyak hal-hal yang tadinya mungkin tidak terpikir ke sana, tapi akhirnya sekarang kan dengan kondisi yang penuh ketidakpastian ini jadi terpikir gitu kan. Dan itu menambah pikiran, dan ketika menambah pikiran di kepala kita terus berpikir dan terus berpikir, itu menjadi sumber kecemasan, sumber kegelisahan kita, kekhawatiran kita. Nah, bagaimana ya cara mungkin untuk kita bisa sedikit memanage ya? Sebenarnya kuncinya gini sih Mbak. Jadi kalau kita merasa cemas, itu cemas akan COVID nih misalnya ya, itu sebenarnya baik gitu loh. Itu cemas yang masih sehat menurut saya. Dan cemas itu perlu dalam kadar tertentu. Cemas atau khawatir itu perlu. Bayangkan kalau kita tidak memiliki kecemasan sama sekali, kekhawatiran sama sekali, mungkin itu yang terjadi dengan orang-orang di luar sana Mbak, yang mungkin masih pergi ke pasar dengan santai tanpa masker gitu kan ya. Iya, itu malah aneh jadinya ya Mbak ya. Orang lain ngelihatnya jadi aneh. Betul, kalau sekarang yang seperti itu jadi aneh, yang nggak pakai masker jadi aneh gitu kan ya. Nah, dalam kadar tertentu cemas itu masih baik sebenarnya, masih positif. Nah,
Tetapi kita perlu sensitif nih dengan diri kita sendiri. Coba kita rasakan ketika kita sudah merasa kecemasan itu seperti kekhawatiran itu udah mulai mengekang. Kita tuh seperti terkungkung dalam kekhawatiran itu. Misalnya kita memikirkan sesuatu yang terus-menerus, tapi tidak juga menemukan solusinya misalnya. Kalau cemasnya sehat, oke, saya punya kekhawatiran itu. Tapi kemudian, apa nih, kita nggak mau bergerak di situ terus gitu ya, nggak maju-maju, kita mau coba cari solusinya. Nah itu sebenarnya cemas yang baik itu, cemas yang bisa memberikan solusi kan. Dengan adanya cemas, kita kemudian jadi mengantisipasi. Nah, kemudian dengan mengantisipasi itu kan kita jadi mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Katakanlah kita menyiapkan kemungkinan terburuk sekalipun nih seperti apa, tapi kita menyiapkan itu dan kemudian kita kan menjadi siap, dan ketika kita siap, cemasnya pun akan berkurang. Lebih berkurang dan lebih termanage lah gitu. Kita merasa oh ya udah kita siap gitu. Nah, jadi itu ya, kita perlu sensitif dengan pikiran kita sendiri gitu. Kalau itu sudah sampai mengungkung, atau misalnya yang paling mudah dikenali, kalau misalnya merasa cemas yang sangat berlebihan itu kan disertai dengan tanda-tanda fisik juga ya Mbak Astari ya. Misalnya mulai pusing, keringat dingin. Yang paling umum keringat dingin keluar, kemudian jantung berdebar kencang gitu kan, lebih cepat. Nah, hal-hal seperti itu, nah berarti itu bisa jadi sudah mengalami kecemasan yang akut lah ya istilahnya, yang sudah melebihi ambang normal kayak gitu. Nah, kalau udah seperti itu, memang ada baiknya untuk mencari bantuan gitu, baik bisa melalui atau mungkin sekedar ngobrol dengan orang-orang yang bisa dipercaya, tapi bisa memberikan ketenangan, itu juga cukup membantu sebenarnya. Jadi support dari lingkungan sosial terdekat, dari keluarga, dari suami mungkin, atau dari istri, itu hal yang bisa sangat membantu untuk mengatasi cemas. Nah, kaitannya dengan Mbak, kaitannya dengan ini, dengan bahwa sebentar lagi anak nanti masuk sekolah gitu. Nah, ini sebagai orang tua Mbak, perannya di rumah sebelum anak berangkat sekolah gitu. Mungkin kalau misalnya supaya orang tua bisa merasa tenang, bisa terbantu, bisa tersalurkan kegelisahannya itu dengan memberikan nasihat-nasihat atau semacam wanti-wanti kepada anak. Tapi sifatnya bukan menakut-nakuti anak gitu. Wanti-wanti misalnya, nah kamu nanti di sekolah jangan ini ya, jangan tuker-tukeran masker ya sama teman-teman, atau gimana. Nah itu gimana Mbak? Sampai hal-hal yang kira-kira berpotensi baik untuk bisa jadi nasihat yang bermanfaat untuk mengamankan anak-anak nanti di sekolah, itu kira-kira apa aja, Mbak Lintang? Iya, ini seandainya nih ya Mbak ya, seandainya nanti pasti at some point anak-anak itu harus kembali ya ke sekolah ya. Iya Mbak, betul. Apakah itu mungkin bulan Juli, apakah itu mungkin Agustus, atau mungkin tahun 2021. Tahun 2021, gitu, iya Mbak, betul. Sampai anak-anak pasti akan kembali ke sekolah. Dan anak-anak juga butuh sih untuk kembali ke sekolah, karena kasihan ya, sebenarnya kan bisa dibilang ini masa-masa di mana ada hal-hal yang tidak bisa mereka dapatkan juga nih dengan tidak pergi ke sekolah, tidak berinteraksi langsung dengan teman ya. Ada yang hilang sebenarnya di situ. Nah, tapi tadi kalau pertanyaan Mbak Astari bagaimana cara mempersiapkan, sebenarnya memang kita kan 2 bulan, 3 bulan terakhir ini, kalau dari sisi pemahaman anak nih tentang bagaimana cara menjaga diri, social distancing, tangan, menggunakan masker, cara bersin yang benar dan sebagainya, itu mungkin mereka udah paham sih Mbak, harusnya ya. Dengan maksudnya kalau orang tua memang secara konsisten juga selalu mengingatkan anak-anak selama masa pandemi ini, juga pasti itu sudah menjadi bekal yang sangat penting untuk anak-anak gitu. Tapi ketika mulai masuk sekolah ini kan kondisinya agak beda nih ya. Kali ini anak-anak bener-bener kita lepas nih ke dunia luar lagi gitu ya. Ketemu temennya gitu kan Mbak, ya anak-anak gitu, kalau ketemu temennya kan terus hal-hal yang nggak terpikir oleh kita tuh dilakukan gitu loh.
betul betul. Dan Mm-mm. tanpa ada pesan kita gitu istilahnya ya. Iya gitu. Dapat idenya dari mana juga, dapat idenya mereka dari mana itu juga kita nggak ngerti karena dunianya mereka itu kan imajinasi banget gitu loh Mbak. Jadi apa-apa jadi Benar. mainan gitu kan. Mm-mm. Sama sih. Jadi untuk di awal nih, misalnya pagi-pagi mengingatkan anak-anak tetap ya. Cuman kuncinya sebenarnya seperti yang tadi Mbak Astari sudah sampaikan. Jadi kita jangan kita boleh mewanti-wanti ya, tapi Mm-mm. wanti-wanti yang bagaimana itu. Nah itu, iya Mbak. Kalau Mm-mm. kita sebagai orang tua kan model ya, model bagi anak kan, perilaku Mm-mm. kita, bagaimana Mm-mm. kita menyikapi suatu keadaan, kita adalah Mm-mm. model bagi anak-anak kita. Nah, apabila kita juga cemasnya over, anak-anak pun juga akan memodel hal yang sama kayak gitu. Jadi ketika Mm. sampaikan nasihat-nasihat pun sampaikan dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, namun Mm-mm. juga tetap Mm-mm. dengan ketegasan kita sebagai orang tua, dengan kepercayaan diri kita gitu loh. Mm-mm. Jadi Mm-mm. jangan lebih baik ketika mau memberitahu sesuatu kita siapkan dulu nih emosi kita sendiri sebagai orang tua, Oh. sehingga Mm. apabila kita masih merasa banyak kekhawatirannya, banyak kecemasannya, daripada kemudian ujung-ujungnya menasehati anak dengan Mm. panjang lebar dan Mm-mm. merepet gitu ya, Mm-mm. sehingga anak sendiri juga bingung Iya. mendengarnya gitu. Lebih baik kita siapkan dulu emosi kita sendiri. Kalau kita juga Mm-mm. sebagai orang tua sudah tenang, sudah siap, nah baru di situ kita sampaikan. Sebenarnya hal yang disampaikan pun ya sama aja kok, standar aja gitu, bahwa harus menjaga jarak dan Mm-mm. sebagainya. Kemudian Mm-mm. ikuti semua protokol yang sudah disiapkan oleh sekolah, karena pasti sekolah Mm-mm. juga sudah membuat banyak protokol dan banyak pertimbangan-pertimbangan ya untuk Menyambut kedatangan mencegahnya. kembali gitu murid-muridnya. Kemudian Mm-mm. penularannya juga di sekolah. Mungkin beberapa hal yang menjadi sedikit lebih diperhatikan adalah ketika anaknya itu naik jenjang, Mbak Astari. Oh, dari Jadi kelas jadi A ke B gitu, Mbak. Hmm. bukan, kalau mungkin dari sama-sama masih di SD atau sama-sama masih di TK kan mungkin situasi lingkungannya masih sama ya. Oh, Tapi iya kan nanti betul. anak-anak yang mungkin masuk ke sekolah baru, Mm-mm. masuk ke lingkungan baru, gedung sekolah yang baru, teman-teman yang Mm-mm. baru. Nah ini mungkin yang harus lebih diantisipasi. Artinya kan Hmm. ada hal-hal baru juga nih yang mereka hadapi di luar dari kondisi new normal yang diterapkan dengan COVID ini. Iya ya, Gitu. Mbak, betul. Mm-mm. Betul. Jadi sebenarnya anak-anak Indonesia anak Indonesia usia sekolah zaman now ini adalah generasi yang sebetulnya tantangannya besar ya, Mbak, karena Tantangannya wabah besar. ini. Mm-mm. Ya, jadi Mereka angkatan harus 2020 ini iya, limited edition bener. cuma di Indonesia. Iya, gitu. Gitu. Benar. Mm-mm. Jadi ini unik ya bisa dibilang ya. Betul, Di Mbak. satu sisi tidak ada ujian kelulusan, tapi challenge-nya Mm-mm. berbeda. Betul, betul. Kita tuh kan nggak pernah ya Mbak dipersiapkan sebelumnya gitu loh untuk kondisi wabah ini gitu. Nggak ada Betul. persiapan sebelumnya kita. Kita nggak tahu bahwa bila ini terjadi harus bagaimana. Apalagi anak-anak kecil itu. Padahal kan mereka itu kan menurut saya yang namanya anak kecil itu kalau menurut saya pribadi ya Mbak adalah kelompok masyarakat atau kelompok orang yang menurut saya paling harus dijaga emosi dan kondisi kesehatan psikisnya. Soalnya menentukan ntar gedenya gimana gitu kan, Mbak? Betul sekali. Kayak Nah, gitu. itu sih salah satu hal yang mendasar menurut saya dan sangat penting adalah kondisi orang tuanya sendiri. Jadi Iya. orang tua pun harus tenang karena apapun yang anak hadapi, masalah yang dihadapi oleh anak di sekolah dan dimanapun dia berinteraksi, ketika pulang ke rumah dia tentu mengharapkan rasa aman, rasa nyaman. Nah itu yang dia temukan ketika orang tuanya pun bisa memberikan itu gitu kan, bisa memberikan keamanan itu. Jadi sebenarnya mama-mama dan bapak-bapak untuk maksudnya ya secara kita sih justru yang harus lebih meningkatkan skill kita ya untuk bisa
apa ya, mengatasi kecemasan kita sendiri, kemudian supaya kita selalu di depan anak-anak itu menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Nah, itu tadi saya ini notice banget, Mbak. Hal-hal tersebut menurut Mbak Lintang itu skill ya, Mbak? Skill sebagai orang tua ya? Skill. Jadi skill, bisa ya? Dipelajari. Betul bisa sekali. Dipelajari. Bisa dipelajari. Maksudnya itu kan sebenarnya naluriah ya. Maksudnya kita secara natural, secara naluri orang tua juga pasti hal yang sudah terberi gitu, kemampuan itu ada. Tapi kadang-kadang dengan kondisi lingkungan yang menimbulkan kecemasan, menimbulkan kekhawatiran, kadang-kadang lupa gitu loh. Kadang-kadang udah tahu sebenarnya harus ngapain, tapi suka lupa gitu kan. Yang sering membuat lupa itu adalah pikiran-pikiran yang negatif sebenarnya. Pikiran negatif, pikiran cemas, pikiran kecemasan, kesedihan, kemarahan, itu kan emosi yang negatif. Itu sebenarnya yang membuat logika kita jadi tidak bisa berpikir dengan baik. Iya Mbak, apalagi jadi parents di zaman wabah ini itu kan kompleks banget ya Mbak, jadinya masalahnya dia sendiri. Terus kemudian yang seperti Mbak Lintang tadi, gimana ke anak, wah memang tantangannya ini banget. Tantangannya kompleks gitu menurut saya. Harus bisa apa ya istilahnya, kalau kita mungkin butuh sesi yang lebih panjang lagi kalau untuk membahas tentang bagaimana ya metodenya, tapi mungkin secara singkatnya kita belajar untuk gini. Jadi kalau kita tuh punya banyak pikiran-pikiran yang negatif itu kan sebenarnya bisa karena dua hal ya, bisa karena masa lalu yang kalau kita bicara tentang psikologis kesehatan mental ya, pikiran-pikiran negatif. Jadi karena masa lalu, jadi yang apa ya, masa lalu yang mungkin traumatis dan memberikan efek negatif, sehingga ada penyesalan, ada apa namanya, penyesalan, kesedihan, kehilangan gitu, misalnya di masa lalu, atau sesuatu yang dikhawatirkan atau diantisipasi di masa depan gitu. Era pandemi COVID ini sepertinya yang mendominasi adalah antisipasi yang kedua ya Mbak, yang harus dihadapi di masa depan. Kedua, nah itu mikir besok gimana gitu. Mikirkan nanti gimana nih, aduh apa namanya, kayaknya kondisi kantor juga makin terpuruk nih, gimana nanti kalau di PHK atau sebagainya, aduh anak-anak nanti gimana sekolahnya, itu kan terus menggelayut di pikiran kita ya, membayangi kita. Bangun tidur kayak gitu lagi yang dipikirkan, kayak gitu lagi gitu. Nah, kadang-kadang kalau udah kita harus hati-hati kalau itu sudah sangat mendominasi dan kitanya nggak sadar, kitanya nggak aware seperti itu. Nah itu udah, kita akan terkungkung dengan pikiran-pikiran negatif itu gitu. Yang sebenarnya kan kalau kita bicara masa depan itu kan hal yang belum tentu terjadi ya, itu hanya pikiran kita gitu. Iya betul ya, Mbak. Juga kita tidak pernah tahu. Nah jadi sebenarnya kalau di psikologi itu kita bisa mengembalikan pikiran-pikiran negatif itu dengan teknik, namanya teknik grounding, Mbak Astari. Grounding. Teknik grounding itu mungkin di kedokteran juga sebenarnya itu loh, ada juga kan teknik grounding. Mungkin ada Mbak, tapi saya kayaknya nggak belajar. Atau di SPKJ ya kayaknya ya. Iya, di psikiatri Mbak. Nah itu jadi sebenarnya pada intinya adalah dengan teknik grounding itu kita pikiran kita itu dikembalikan ke saat ini gitu. Jadi pikiran-pikiran yang kesedihan di masa lalu dikembalikan ke saat ini, sama kekhawatiran-kekhawatiran di masa depan juga dikembalikan ke saat ini. Jadi ini seperti apa ya? Seperti mungkin kalau orang kenalnya dengan istilahnya meditasi gitu atau apa, tapi enggak juga sih sebenarnya, enggak seperti itu juga. Jadi lebih ke kita duduk, kemudian diam, fokus, berkonsentrasi, dan kemudian coba kita fokus dengan hal-hal yang terjadi saat ini, hal-hal yang bisa dirasakan oleh sensori kita saat ini, misalnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu. Itu latihan-latihannya seperti itu Mbak, salah satunya untuk menurunkan kecemasan gitu, bahwa sebenarnya dengan kondisi saat ini saya
masih bisa bernafas, saya masih Mm-mm. bisa melihat hal-hal yang indah, saya bisa masih mendengar suara anak-anak saya, itu kan sebenarnya hal-hal yang harus Berkah. disyukuri ya Mbak ya. Iya. Oh. Jadi kalau kita udah bisa bersyukur, kita udah gratitude, nah itu Mm-mm. sebenarnya juga jalan untuk mengurangi kecemasan kita. Oh, ternyata kita Hmm. terlalu banyak memikirkan nanti gitu ya. Iya. Terlalu banyak memikirkan hal-hal negatif di masa depan yang ada di kepala kita yang belum tentu akan terjadi gitu. Nah, jadi tekniknya seperti itu Mbak. Tapi Mm-mm. nanti Mm-mm. kalau kita mau ngobrol itu bisa Habis sesinya ini perlu berapa sesi gitu ya, Mbak? Hmm. sendiri, ada ahlinya nanti Mbak yang bisa ngobrol banyak tentang hal itu. Tapi kurang lebih seperti itu gitu. Jadi sebenarnya teknik pernapasan, tarik nafas 3 hitungan, kemudian Mm-mm. menghembuskan dalam 3 hitungan lagi, itu juga sangat bisa membantu. Jadi kita berlatih untuk mengembalikan jiwa kita ke kondisi saat ini, here and now. Ya, berarti meskipun itu sebetulnya penjelasannya sebetulnya akan panjang ya, Mbak. Cuman menurut Iya. saya, iya, menurut saya penjelasan Mbak Mudah-mudahan Lintang itu, sekilas. iya, tentang grounding itu tadi sebetulnya Ya. sedikit correlate, Mbak, representatif gitu dengan saya jadi sekarang bisa paham kegelisahan dan kekhawatiran para orang tua untuk menyambut wacana anak akan masuk sekolah lagi ini. Mungkin mereka Ya. bayangannya adalah hal-hal yang mohon maaf yang nauzubillah min dzalik gitu, yang mereka takut anaknya kenapa-kenapa, takut anaknya sakit ini. Mungkin jadi itu tadi membayangkan hal yang belum terjadi. Belum terjadi. Mm-mm. Tapi tetap ya, kondisi pandemi seperti ini kita tetap harus mengacu pada fakta yang jelas gitu. Jadi hanya COVID-19 bisa menular, itu kan terjadi ya. Jangan terjadi. Jadi, iya, Mbak. Kita tetap antisipasi gitu. Jadi itulah kenapa nggak disalahkan juga orang tua yang khawatir. Sekarang kita nggak menyalahkan juga bahwa itu wajar. Oke. Ya ampun, jadi paham sekarang. Mbak Lintang, aku ada satu pertanyaan, Mbak. Aku nggak tahu pertanyaanku ini akan representatif terhadap berapa persen parent sekarang. Tapi yang jelas ada yang pernah nyeletuk gitu. Setelah mereka merasakan menjadi orang tua yang anaknya belajar dari rumah, itu beberapa dari mereka itu ada yang pernah ngomong begini, wah kayaknya berarti homeschooling tuh asik juga ya, gitu. Saya pernah mendengar orang tua yang akhirnya mereka yang tadinya nggak pernah berpikiran tentang homeschooling, tapi kemudian dipaksa merasakan anaknya nggak sekolah di sekolahan, sekolah di rumah. Terus sampai pada kesimpulan dan nyeletuk bahwa kayaknya homeschooling asik deh gitu. Itu menurut Mbak Lintang gimana, Mbak? Karena dengan selama ini 2 bulan ini belajar di rumah ya, jadi itu kemudian diasosiasikan dengan homeschooling. Tapi sebenarnya beda Mbak Astari. Oh beda ya Mbak ya. Dengan kita sekarang belajar jarak jauh istilahnya ya, pembelajaran di rumah gitu. Homeschooling itu adalah sebuah metode, salah satu metode pembelajaran di luar metode pembelajaran melalui pendidikan formal seperti yang biasa anak-anak berangkat ke sekolah gitu kan. Homeschooling itu kalau saya tidak salah dia masuk ke dalam kategori pendidikan non formal. Jadi dia diakui oleh pemerintah atau tidak diakui kok, diakui. Ijazahnya juga diakui gitu. Jadi hal yang berbeda dengan saat ini yang dijalani anak-anak yaitu pembelajaran virtual, pembelajaran online. Kalau sekarang tanggung jawab pembelajaran sebenarnya kan masih ada di sekolah ya. Artinya materi, kemudian tetap ada evaluasinya, tetap ada raportnya, seperti itu. Nah, kalau pembelajaran homeschooling, tanggung jawabnya ada di orang tua. Gitu. Oh. Tapi mereka punya kayak semacam kurikulum gitu punya, Mbak? Punya. Nah, jadi homeschooling harganya. Jadi ya sebenarnya nggak ini ya, maksudnya nggak aneh juga sih kalau orang tua kemudian banyak yang berpikir
ya udah homeschooling aja anak saya. Mm-mm. Nah, tapi Mm-mm. mungkin yang Gitu. diperlukan di sini adalah mencari informasi dulu nih, homeschooling itu seperti apa. Mungkin orang tua juga perlu membekali diri dengan pemahaman dulu nih. Homeschooling itu apa sih sebenarnya gitu kan. Mm-mm. Takutnya nanti ketika udah memutuskan untuk homeschooling, ekspektasinya beda nih dengan yang Iya. selama gua sudah sekolah dengan sekolah formal biasa gitu kan. Nah, homeschooling itu ada yang di bawah lembaga. Jadi orang tua yang mengajarkan nih di rumah materinya, tapi kemudian mendapatkan buku, mendapatkan kurikulum dari lembaga homeschooling. Hmm. Kemudian biasanya juga tetap ada nih kegiatan-kegiatan berkelompoknya. Jadi Mm-mm. tidak full 100% terus-menerus belajar di rumah dengan orang tua, tapi nanti ada waktu-waktu di mana anak-anak ini bisa berkumpul dengan komunitas homeschoolingnya dari lembaga tersebut misalnya. Oh. Misalnya belajar ke mana nih, misalnya kayak semacam study tour kemana gitu, Mm-mm. kemudian belajar di situ sambil belajar seperti itu. Nah, tapi ada juga metode yang memang full dengan orang tua gitu. Jadi orang tua sendiri yang secara mandiri mencari kurikulum ada gitu. Jadi maksudnya tidak Oh. misalnya mengambil kurikulum dari mana, ya udah semuanya nanti orang tua yang mencari, kemudian mengunduh sendiri, dan kemudian orang tua juga yang Hmm. langsung semuanya 100% gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang rasanya perlu dipahami dulu, perlu diperdalam dulu gitu sebelum akhirnya memutuskan untuk tetap Homeschooling. Karena homeschooling. referensinya mereka yang berpikiran bahwa belajar jarak jauh ini sama dengan homeschooling, yang mereka rasakan adalah referensi pengalaman yang hanya 3 bulan ini gitu ya Mbak, yang belum mewakili homeschooling secara keseluruhan yang mereka pahami gitu. Betul, Oke, betul. berarti itu harus hati-hati itu para orang tua. Mm-mm. Jadi sebenarnya itu tidak cuma Mbak Astari aja kok. Jadi ternyata saya temukan banyak juga orang tua yang berpikir bahwa homeschooling itu adalah seperti yang sekarang dijalani ini. Tapi bukan seperti itu. Tidak di rumahnya mungkin iya sama-sama di rumah gitu ya, tapi berbeda. Berbeda. Dengan, kita lakukan saat ini, terutama dari tanggung jawab pendidikannya. Tanggung jawab pendidikannya yang sekarang kan masih dengan sekolah ya, dengan apa namanya, sekolah tempat si anak ini belajar, materi dan evaluasinya. Mbak Lintang, penting nggak Mbak kira-kira ya? Ini cuman saya kepikiran aja gitu. Nanti kalau anak-anak sudah masuk sekolah lagi gitu, seberapa perlunya sih guru di sekolah tersebut mengadakan ya semacam pertemuan atau diskusi dengan orang tua, dengan orang tua semua murid, untuk orang tua murid tuh diberitahu oleh para guru di sekolah tersebut bahwa di masa wabah ini anak-anak bapak dan ibu sekolah itu di sekolah peraturan-peraturan yang akan kami berikan itu begini dalam usaha untuk meminimalisir resiko penularan COVID gitu loh Mbak. Itu hal kayak gitu menurut Mbak Lintang perlu nggak? Jadi orang tua tuh tahu bahwa di sekolahnya anakku usahanya akan begini gitu. Dan itu mereka formulasikan sendiri gitu. Jadi antar sekolah bisa lain-lain gitu loh maksud saya. Beda-beda. Perlu banget Mbak Sari. Justru dengan kondisi seperti ini, justru komunikasi harusnya lebih terbuka lagi dibanding waktu masa sebelum COVID ya. Mungkin pertemuan dengan orang tua juga lebih sering, informasi juga lebih intens untuk diberikan, untuk disampaikan ke orang tua, karena anak-anak ketika masuk nanti kan juga banyak menghadapi aturan-aturan baru. Menghadapi protokol-protokol baru gitu. Iya, Mbak. Nah itu menurut saya bisa menjadi acuan tuh buat orang tua. Kalau misalnya sekolahnya dirasa kurang komunikatif dalam menghadapi dan menanggapi pandemi ini di sekolah, nah itu menjadi catatan tuh gitu. Maksudnya sekolah kan justru harusnya memberikan keyakinan ya buat orang tua, memberikan assurance supaya orang tua merasa aman untuk menyekolahkan anak-anaknya kembali ke sekolah seperti itu. Kalau misalnya
Iya, kalau misalnya komunikasinya juga masih kurang atau masih Mm-mm. sama seperti sebelumnya, wah itu kayaknya khawatir ya, maksudnya. Betul. Iya, Bawaannya justru bawaannya kepikiran aja orang tuanya ntar, Mbak. betul harusnya Mm-mm. ya sebenarnya orang tua sekolah lebih proaktif ya dalam menyampaikan informasi-informasi gitu. Saya mau sharing sedikit Boleh, Mbak, boleh. pengalaman. Bukan pengalaman sih, sebenarnya saya menyimak beberapa video Mm-mm. em, negara yang sudah mulai membuka lagi kan sekolahnya, Mm-mm. Mm-mm. termasuk salah satunya di Korea Selatan kalau nggak salah. Mm-mm. Mm-mm. Satu, kalau Korsel itu baru tanggal 27 kemarin untuk yang kelas kecil, sedangkan seminggu Mm-mm. sebelumnya itu mulai masuk yang kelas besar, yang Mm-mm. kelas-kelas atas, yang anak-anak yang sudah lebih dewasa. Nah Mm-mm. itu mereka itu ditelepon loh secara langsung oleh pihak sekolah. Oh. Orang tua ditelepon secara langsung oleh pihak sekolah diinformasikan bahwa sudah mulai dibuka nih sekolah, jadi protokolnya seperti ini. Nah, itu hal-hal seperti itu kan memberikan Mm-mm. rasa aman Mm-mm. ya Iya, buat betul. gitu. Karena jujur saat ini orang tua pasti semua nggak ada yang nggak cemas gitu ya untuk Betul, Mbak. ini aja yang baru wacana aja udah cemasnya seperti ini ya. Iya, apalagi nanti kalau udah kejadian. Iya, bener, Mbak. Mm-mm. Nah, Ya itu mudah-mudahan balik nanti ke ketika penjelasannya Mbak Lintang tadi bahwa justru yang nggak cemas itu kayaknya yang aneh gitu. ya selama cemasnya tidak sampai itu ya seperti yang tadi ya. Iya, yang tadi kita udah bahas. Maksudnya cemas tapi cemas dengan solusi gitu loh. Benar-benar benar. Iya sih Mbak, apa namanya, benar-benar komunikasi antara pihak orang tua dan sekolah ini yang betul-betul harus bagus banget berarti. Ya Saya mudah-mudahan rasa sih malah. Mm-mm. saya rasa cukup positif lah, maksudnya pihak sekolah juga pasti akan sangat mengantisipasi kalau nanti pada akhirnya sudah akan dibuka nih sekolah gitu, karena Iya. berhubungan anak banyak banget protokoler yang harus dijalani Mm-mm. gitu. Kantor buka aja juga kan banyak protokolernya ya, apalagi Iya, ini yang apalagi berhubungan sekolah dengan anak-anak gitu. dengan lebih banyak orang, lebih banyak murid, lebih banyak pihak kan. Alhamdulillah. Jadi ya ampun pembicaraan kita ini tadi alhamdulillah ya Mbak. Saya jadi kalau misalnya saya bisa meringkas gitu dari awal para orang Aduh, tua jadi sudah mendapatkan jawaban, sudah dapat mendapatkan jawaban dari Mbak Lintang, seorang psikolog pendidikan bahwa orang tua merasa khawatir, merasa gelisah itu masih wajar. Jadi jangan merasa aneh dengan perasaan itu, tetapi jangan sampai ke poin di mana perasaan tersebut jadi destruktif gitu. Justru harus melahirkan suatu solusi untuk gimana ini kita pikirkan kalau misalnya ada masalah begini kayak gitu. Kemudian para orang tua yang sempat berpikiran apakah ini sama dengan homeschooling ya, pembelajaran jarak jauh ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Lintang berbeda, meskipun sama-sama settingnya adalah di rumah belajarnya, tetapi beda isinya, core-nya beda, ada kurikulum sendiri yang namanya homeschooling itu. Dan menurut Mbak Lintang sebaiknya tidak dijadikan referensi pengalaman yang hanya 3 bulan ini untuk menyimpulkan homeschooling secara keseluruhan itu seperti apa, kayak gitu. Dan mungkin bisa dibilang saran ya, yaitu ini nanti kalau anak udah beneran masuk sekolah lagi, komunikasi yang intens dan efektif antara orang tua dan guru dan pihak sekolah itu betul-betul harus dijaga banget, karena itu untuk kebaikan semua pihak. Dari orang tua akan ke orang tua akan memberikan rasa aman, ke anak sendiri juga akan lebih hati-hati gitu nanti kalau ketemu sama temannya. Janganlah yang tuker-tukeran masker, atau janganlah yang jajannya gimana-gimana gitu, namanya juga anak-anak gitu. Oh iya, itu kan justru yang harus sangat diantisipasi. Jadi memang kalau pas kecil mau nggak mau sih sekolah dan orang tua dua-duanya kerjasamanya harus bagus. Gitu. Solid banget ya Mbak. Kalau nggak ada komunikasi susah ya Mbak. Susah semuanya. Iya. Karena kita bicara anak-anak yang masih belum pandai untuk mengontrol dirinya kan, ya memang masih usia itu. Yang dipikirkan adalah bagaimana senang gitu.
Mereka kan Iya, begitu. Semua bisa main. jadi mainan gitu. Main, ketemu temennya seneng gitu. Ya Ya betul. Semua Allah. dipegang, masih taktil Iya, banget kan. gitu. TK. Ada hal Cuman yang baru. pastinya, iya. Cuman pastinya kita pasti appreciate ya Mbak sama anak-anak yang di masa wabah ini manut untuk mereka mengerti bahwa oh harus cuci tangan. Jadi artinya bukan hanya semata-mata dalam menghadapi itu tuh intinya hanya untuk menghadapi wabah COVID ini, tapi kan itu kedisiplinan ya Mbak ya, latihan disiplin gitu loh. Sebelum makan cuci tangan dulu, terus mandi pakai baju yang bersih gitu. Berarti itu Aduh, pembiasaan iya bagus. Hmm. Mbak, tinggal 21 detik. Oh Aduh, iya, nggak kerasa ya. Mbak Lintang, makasih banget ya udah bersedia saya undang ke sini. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan mudah banget ya Mbak. mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya Mbak kita ngobrol-ngobrol. Boleh, nanti atur lagi deh.